Pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Salam. Sekali lagi, Salam. Saya sangat berharap sekali setiap kita di Natal ini mempunyai sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Minggu hari ini sudah Advent yang ketiga, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal di tempat ini, 24 dan 25. Sebuah kesempatan yang jangan sampai kita melewatinya, saudara, karena ini satu momen yang sangat berharga dan merindukan kita semua nanti boleh datang Natal di gereja kita 24 dan 25. Dan hari ini saudara, kita juga bicara soal Natal, yaitu dengan satu tema ketika genap waktunya. Mari kita buka Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Silakan saudara boleh melihat Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah tentang Natal, kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, biasanya kita mendengar di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan jarang sekali saudara, itu dibicarakan di dalam surat-surat lain di dalam perjanjian baru, saudara. Tetapi saudara, hari ini kita melihat satu kisah Natal, itu adalah di dalam surat Paulus. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, itu ada di dalam surat Galatia, ayat 4. Walaupun cuma hanya satu ayat, tapi itu membicarakan tentang kisah Natal, kisah kelahiran Tuhan Yesus melalui anak darah seorang perawan yang bernama Maria. Nah saudara, ini sesuatu yang menarik ya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa jemaat mula-mula, gereja mula-mula, pertama-tama mendengar berita tentang Natal, itu bukan di Injil. Tetapi itu terjadinya di dalam surat Galatia. Waktu kami dengar ini saudara, kami hamba-hamba Tuhan itu coba selidiki, kira-kira ini kalimatnya benar apa enggak. Tapi waktu kemudian kita melihat masa penulisan surat Galatia, ternyata surat Galatia itu ditulis lebih awal dibanding Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sehingga berita tentang kisah Natal itu sebenarnya terdapat di dalam surah Paulus dan di dalam ayat yang barusan kita baca ini. Jadi itu membicarakan satu kisah yang paling penting sehingga surah Galatia ayat yang kita baca hari ini satu ayat yang sangat penting. Walaupun pendek tapi memberikan sebuah pengertian yang sangat penting di dalam jemaat Galatia. Nah pertanyaannya saudara, kenapa Paulus tuliskan kisah Natal ini di dalam surah Galatia? Pertanyaannya begitu saudara. Kenapa kok ditaruh? Dan ini satu ayat dan sangat penting. Nah saudara, saya mau cerita. Di dalam surah Galatia ini ada satu masalah yang sangat besar. Dan ini satu masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh jemaat Galatia. Jemaat Galatia ini adalah sebenarnya jemaat yang telah meninggalkan Injil yang sesungguhnya. Ini masalahnya. Mereka telah menolak tentang Kristus yang telah lahir di hari Natal. Mereka menolak tentang Yesus Kristus yang semestinya mereka harus terima. Mereka percaya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, ini masalah penting gak? Masalah sangat penting. Makanya Paulus di dalam suratnya itu, di awal suratnya, Paulus itu mengatakan satu kalimat yang sangat tegas. Ini tidak biasa saudara ya. Dia berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Jadi mereka meninggalkan Injil, mengikuti Injil yang lain. Dan Paulus di dalam bagian ini sangat marah. Nanti boleh baca seluruh isi Galatia, itu Paulus sangat keras. Nada-nadanya itu begitu keras dan serius terhadap jemaat Galatia. Satu ayat di pasal 3, ayat 1 dikatakan, hai orang Galatia yang bodoh. Saudara, waktu dengar kalimat ini mungkin kita sangat kaget.
seorang rasul Tuhan, seorang hamba Tuhan, tetapi mengatakan jemaatnya itu bodoh. Apakah kalimatnya ini salah? Waktu kita dengar mungkin kita bisa marah, kita nggak bisa terima. Orang katakan kita orang bodoh, kita pasti sakit hati. Tetapi di dalam bagian ini Paulus sangat keras. Katakan jemaat itu mereka bodoh. Kenapa bodoh, saudara? Karena mereka mengikuti Injil yang lain, bukan Injil Kristus. Dan ini masalah yang serius. Karena Paulus melihat sebenarnya pertaruhan kehidupan seseorang itu adalah apakah dia berpegang kepada Injil yang sesungguhnya atau dia membuang Tuhan di dalam hidupnya. Dan Paulus begitu marah karena jemaat Galatia buang Kristus, buang Tuhan dalam hidupnya, tapi mengikuti Injil yang lain. Apa yang mereka ikuti? Yaitu adalah mereka mengikuti ajaran yang lain. Yang sangat terkenal di zaman itu, saudara, itu adalah ajaran Yudaisme. Dan Yudaisme sangat menekankan soal hukum Taurat. Hukum Taurat ini begitu mereka tinggikan. Mereka menekankan satu hal, keselamatan itu kita peroleh dengan usaha kita, dengan upaya kita. Jadi bukan hanya dengan Injil kita diselamatkan, tapi kita diselamatkan karena kebenaran kita mentaati hukum-hukum. Dan ini menjadi sebuah pengajaran yang akhirnya mengacaukan iman jemaat. Dan ajaran Yudaisme ini mempengaruhi banyak jemaat Galatia. Sampai akhirnya mereka tidak hanya percaya kepada Injil, tapi juga mereka percaya kepada ajaran Yudaisme. Sehingga Injil ditambah dengan ajaran hukum-hukum. Jadi iman plus iman yang lain, Injil yang lain. Dan ini yang ditentang oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Paulus menekankan yang paling penting itu adalah hanya percaya kepada Kristus. Yang paling penting itu hanya berpegang kepada Injil, bukan berpegang kepada yang lain. Nah, saudara, setiap orang yang berpegang kepada Injil yang bukan Injil hari ini, setiap orang yang beriman kepada iman yang bukan iman yang sesungguhnya, saudara, itu mendapat pertentangan yang sangat keras dari firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita tidak bisa bermain-main dengan iman kita. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, hanya percaya kepada Kristus. Tidak boleh iman plus iman yang lain. Hanya Injil Kristus yang sesungguhnya itu yang menyelamatkan kita. Maka di dalam bagian firman Tuhan hari ini, Paulus menempatkan tentang kisah kelahiran Kristus. Karena ini kisah yang sangat penting. Nah, saudara, saya akan mengajak kita. Apa keistimewaan daripada Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus ini? Nah, saudara, kita akan melihat keistimewaan daripada Injil ini. Yang pertama, yaitu Kristus yang datang, yang lahir, itu adalah Kristus yang lahir pada waktu, pada titik yang sangat tepat di dalam sejarah manusia. Jadi kehadiran Kristus itu, saudara, ini bukan kehadiran yang tidak direncanakan. Bukan kehadiran yang mendadak. Tetapi Tuhan Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Dikatakan oleh Paulus, setelah genap waktunya. Artinya apa, saudara? Setelah waktu yang sangat tepat. Ini bukan waktu yang dadakan. Tapi Tuhan sudah rencanakan. Sehingga ketika Kristus lahir di tengah dunia ini, sebuah waktu yang sangat-sangat tepat. Sebuah waktu yang sangat-sangat baik. Nah, saudara, kalau kita lihat, Paulus mengatakan, setelah genap waktunya. Di dalam Alkitab, waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Waktu itu sesuatu yang gak bisa kita abaikan. Waktu itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Dan waktu, saudara, itu adalah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya di dalam waktu kita, di dalam waktu kronos ini, saudara, kita menikmati karunia Tuhan. Dan di dalam waktu yang disebut kronos ini, waktu yang berjalan ini, adalah satu waktu untuk juga menggenapi yang namanya kairos. Kairos itu adalah bicara soal waktu Tuhan, saudara. Dan waktu Tuhan ini adalah satu waktu yang tidak boleh tidak ada di dalam kronos. Sekali lagi, saudara, kairos itu adalah satu waktu yang tidak boleh tidak ada di dalam kronos, di dalam waktu kita. Kalau tidak ada kairos, saudara, maka tidak ada keselamatan. Kalau tidak ada kairos, itu tidak ada Natal yang kita rayakan hari ini. Kalau tidak ada kairos, kita tidak mungkin bisa bersuka cita, dibebaskan dari seluruh perbudakan dan dosa ini. Tetapi karena ada kairos, di situ ada keselamatan. Kita melihat Kristus yang lahir. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata setelah genap waktunya di dalam bagian ini, satu kalimat yang sangat penting.
Karena kata segenap waktunya artinya apa? Di dalam kronos, kairos itu direalisasikan. Kairos itu digenapi. Di dalam kronos, di dalam waktu yang sangat penting itu. Disitulah kairos, kehendak Allah, kelahiran Kristus hadir ke dalam dunia ini. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam waktu kronos itu ada kairos yang direalisasikan oleh Tuhan di dalam waktu kronos. Dan ini bicara soal Kristus yang hadir. Soal Kristus yang lahir pada titik yang tepat di dalam sejarah umat manusia. Nah saudara, kelahiran Yesus di dalam dunia itu merupakan realisasi perwujudan kehendak Allah di dalam kronos. Nah saudara, makanya tadi saya bicara ini sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak ada kairos itu, semua kita saudara tidak akan mungkin melihat Natal, mengalami keselamatan. Maka di dalam waktu-waktu yang kita lalui setiap hari, sebenarnya saudara waktu kronos ini, waktu kita itu terus berjalan. Tetapi waktu itu akan terbuang dengan sia-sia. Tetapi apakah waktu kita yang paling penting di dalam dunia ini? Saya mau kasih tahu saudara, ini satu rahasia dari firman Tuhan. Waktu kita yang paling penting, waktu kita yang paling bernilai, waktu kita yang paling berharga, ketika kronos terkait dengan kairos. Ketika kehidupan kita, ketika waktu yang kita jalani, itu terkait dengan kairos, terkait dengan Tuhan. Itu waktu yang punya nilai kekekalan. Ketika saudara hadir dalam ibadah hari ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, kesempatan ini bisa berlalu. Tetapi kalau di dalam waktu ini saudara, engkau mendapat kairos. Satu waktu engkau berjumpa dengan Tuhan. Satu waktu hatimu digerakkan oleh Tuhan. Engkau meresponinya, sehingga hidupmu melakukan kehendak Tuhan. Itu kairos. Tetapi kalau waktu ini engkau datang, engkau pulang biasa saja, engkau tidak merasakan apa-apa, maka mungkin waktu ini akan berlalu begitu saja. Itu sebabnya di dalam waktu yang kita jalani, termasuk di dalam ibadah seperti ini, saya mau katakan, minta Tuhan, supaya kairos digenapi di dalam waktumu. Supaya engkau menggenapi kehendak Tuhan di dalam waktu yang sangat penting ini. Saudara, ini sangat serius, makanya banyak orang bisa datang ke gereja. Waktu dia datang mungkin dia pulang gak dapat apa-apa. Kenapa saudara? Dia tidak mengalami yang namanya kairos. Mungkin sepanjang umurnya banyak sekali ikut ibadah. Hidupnya yang tidak diubah. Tetapi ada orang baru datang satu kali ibadah. Tapi hatinya digugah oleh Tuhan. Hidupnya diubah. Akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia serahkan hidup kepada Tuhan. Orang seperti ini mengalami yang namanya kairos. Waktu Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan saya merindukan setiap kita. Setiap kali kita datang dalam ibadah, ada satu kairos, ada satu kesempatan, ada waktu kita mengalami kehendak Tuhan. Sehingga mengubah kehidupan kita, memperbaharui kita. Apa yang menjadi kepentingan di dalam kita beribadah setiap hari Minggu, itu adalah soal transformasi. Kehidupannya diubah oleh Tuhan. Nah, kita merindukan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu, saudara, ada satu hidup yang kita bawa pulang. Dan hidup yang diperbaharui. Sehingga ketika saudara pulang, 1 minggu ke depan, saudara menjalani satu kehidupan di mana hidup saudara menggenapi kehendak Tuhan. Di dalam waktu kronos yang saudara jalani, saudara mengalami kairos. Momentum prima, hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini merupakan satu titik pusat sentral di dalam sejarah. Ketika Kristus hadir, maka saudara kita akan melihat waktu itu langsung terbagi. Yang pertama itu adalah waktu sebelum Kristus. Atau yang kita kenal itu saudara before Christ. BC saudara before Christ. Lalu kemudian waktu sesudah Kristus. Atau Anno Domini saudara. Jadi ada waktu sebelum Kristus. Ada waktu sesudah Kristus. Kristus ada di mana? Kristus ada di tengah-tengah. Dia sentral di dalam seluruh dunia ini. Dia titik yang paling utama, titik yang paling penting saudara. Jadi ketika Kristus lahir itu langsung membagi kalender di dalam dunia ini. Tahun sebelum Kristus, tahun sesudah Kristus. Jadi kita lihat kelahiran Kristus setelah genap waktunya. Satu kelahiran yang membawa perubahan sangat besar di dalam sejarah dunia ini. Ini fakta dan realita yang terjadi. Makanya saudara, ketika kita melihat Kristus, ini bukan manusia yang biasa. Tetapi ini juga adalah Kristus yang benar-benar anak Allah. Yang membawa perbedaan di tengah-tengah dunia ini.
Nah saudara, pada waktu Kristus lahir, kita juga bisa melihat bagaimana kemudian orang Israel sebenarnya ada di dalam kegelapan rohani. Suasana waktu itu penuh dengan kegelapan. Kenapa gelap? Karena orang-orang pada zaman itu saudara, mereka hidup di dalam kegelapan rohani. Mereka sangat meninggikan Taurat. Mereka sangat meninggikan usaha manusia. Sehingga mereka hidup di dalam kegelapan dengan upaya dan usaha sendiri. Mencoba meraih keselamatan dari Tuhan. Dengan kekuatannya sendiri. Tetapi apakah manusia bisa? Apakah manusia bisa memperoleh keselamatan dengan upayanya? Ternyata tidak, saudara. Tetapi Injil Kristus ketika dia lahir ke dalam dunia. Mengakhiri dominasi Taurat Tuhan. Hukum Taurat. Mengakhiri dominasi daripada Yudaisme. Dan segala upaya dan usaha manusia. Dan Injil Kristus, kelahiran Kristus, menyatakan kepada manusia, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kebenaran kita. Tapi oleh Injil kasih karunia, di mana yang percaya akan ditebus dan memperoleh pengampunan. Pembebasan atas segala kutuk dosa, kutuk hukum Taurat. Nah saudara, ini yang sangat penting sekali ketika Kristus lahir. Matthew Henry mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Setelah genap waktunya, yaitu saat yang ditentukan oleh Bapa, ketika dia mengakhiri masa penyelenggaraan hukum Taurat dan mendirikan masa penyelenggaraan lain yang lebih baik untuk menggantikannya. Apa itu yang lebih baik? Itu bicara soal Kristus yang datang ke dalam dunia. Itu bicara soal Kristus yang lahir di tengah-tengah kita. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya saudara, Paulus menekankan, jikalau engkau sudah mendengar Injil, jangan sampai engkau digeser dari Injil yang sejati itu. Makanya di dalam surah Galatia, Paulus bicara begitu keras. Maka saudara, kita melihat 400 tahun Tuhan Allah itu tidak berbicara kepada orang Israel. Sebelum perjanjian baru. Itu mereka masuk di dalam sebuah zaman intertestamental. Sebuah zaman yang ada peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan di dalam zaman itu Tuhan tidak berbicara kepada imam. Tuhan tidak bicara kepada para nabi. Ini satu masa diam, saudara. Tetapi setelah itu, masa itu diakhiri oleh apa? Kelahiran Kristus. Jadi mereka yang hidup di dalam ketidakberesan. Mereka yang hidup di dalam kegelapan. Tiba-tiba terang, yaitu Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Sehingga Kristus yang lahir itu menjadi terang yang besar. Yang memberikan pengharapan, memberikan keselamatan, dan memberikan kekuatan bagi umat manusia. Sehingga membawa salam, membawa damai sejahtera bagi manusia. Nah saudara, ini sesuatu yang begitu indah kalau kita lihat di dalam sejarah. Oleh karena kelahiran Kristus setelah genap waktunya, waktu dia lahir. Satu waktu yang sangat tepat bahwa dia hadir membawa keselamatan bagi kita manusia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita di dunia ini. Pertanyaan paling penting untuk kita. Apakah Kristus menjadi pusat di dalam titik sejarah kehidupan kita? Putus asa. Hilang harapan. Kegelisahan seringkali menjadi bagian kehidupan kita manusia hari ini. Banyak informasi di sekitar kita seringkali mengganggu hati kita. Ada yang mengirimkan satu video kepada saya bahwa nanti akan di Jakarta ini terjadi satu gempa. Terjadi satu gempa yang barangkali bisa lebih besar dari gempa Cianjur dan bisa menggoncang Jakarta. Dan sudah diprediksi, apakah ini tidak bikin orang gelisah? Bahkan juga kemudian dikatakan nanti akan terjadi resesi juga. Dan apakah ini tidak bikin orang akan gelisah menghadapi situasi ekonomi bagaimana 2023? Ini bisa bikin orang tidak tenang, saudara. Tetapi di tengah situasi dunia yang bikin orang bisa gundah gulana dan gelisah. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, adakah Kristus menjadi titik pusat sangat penting di dalam sejarah hidup kita? Oleh karena kepastian, ketenangan dan kedamaian tidak pernah diberi oleh dunia. Tetapi hanya Kristus yang lahir yang bisa memberikan itu kepada kita. Saudara, kalau kita tidak berpegang kepada satu bagian paling penting, kepada Kristus yang kokoh, yang tidak goyah, saudara, kita akan digoyahkan oleh informasi, oleh berita sekitar kita. Akhirnya kita akan mati
di dalam ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi kokoh, tidak goyah, dan tidak diganggu oleh segala berita apapun yang mengacaukan kehidupan kita di tengah dunia ini. Saudara, seorang ibu yang saya dengar satu kisah, yaitu adalah dia mengalami sakit kanker. Tetapi di dalam sakit kanker itu kemudian dia meminta karena sakitnya terlalu berat. Kalau bisa, saya bisa dieuthanasia, disuntik supaya bisa cepat mati begitu. Karena sakit yang begitu berat. Tetapi kemudian saudara, di dalam sakit itu, dia mengalami, dia tahu bahwa manusia ini begitu rapuh. Manusia ini begitu lemah. Tidak berdaya. Menghadapi sakit kanker begitu saja manusia sudah ngomel-ngomel. Manusia sudah minta supaya bisa cepat mati. Nah saudara, di sini kita melihat betapa rapuhnya, betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya kita saudara. Kita ini orangnya begitu rapuh. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita ini nggak mungkin kuat. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kerapuhan kita sebagai manusia, di dalam ketidakberdayaan kita, maukah kita kembali kepada Kristus yang lahir, yang memberikan kepada kita kekuatan, bahkan kepastian dan pengharapan di tengah ketidakpastian di dalam dunia ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, biarlah itu boleh ada tempat di dalam hati kita. Kristus lahir di hati kita. Yang kedua, saudara, saya bicara, apa keistimewaan daripada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini? Yang kedua, bahwa Kristus yang lahir itu adalah sebagai penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Allah. Kegenapan Allah, saudara, kita bisa melihat bagaimana ayat Galatia 4 ayat 4 sinkron dengan Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, saudara, di sini kita baca, saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini adalah Injil yang dijanjikan oleh Allah. Setelah manusia jatuh di dalam dosa. Pasal 3 itu adalah pasal di mana manusia jatuh di dalam dosa. Dan di tengah kejatuhan itu, Tuhan Allah berjanji ada keselamatan. Dan ini bicara soal Injil. Nah saudara, kita melihat di dalam ayat ini, di mana kata permusuhan itu ditaruh di bagian depan. Di dalam bahasa Ibrani, kata ini mendapat penekanan yang sangat utama. Nah kenapa saudara, kata permusuhan itu mendapat penekanan paling penting di dalam ayat ini? Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, perhatikan saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, seluruh manusia menjadi kawan iblis. Bukan menjadi lawan, tetapi menjadi kawan. Setiap orang yang berdosa, siapapun, artinya setiap orang termasuk kita, itu adalah menjadi kawan iblis sebelum kita percaya kepada Tuhan. Apakah Tuhan Allah kemudian mau kalau seluruh manusia yang dia cipta menjadi temannya iblis? Tentunya Tuhan tidak mau, saudara. Maka kemudian Tuhan membuat permusuhan. Makanya Tuhan berkata, antara keturunanmu si ular itu dan keturunannya perempuan itu akan mengadakan permusuhan. Supaya apa, saudara? Supaya manusia tidak semuanya menjadi temannya iblis. Tapi supaya manusia itu ada yang diselamatkan. Supaya saya dan saudara boleh beroleh pengenalan kepada Tuhan. Nah saudara, ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Makanya kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, keturunanmu itu adalah bicara soal keturunan ular. Lalu keturunannya yaitu adalah soal keturunan perempuan. Nah kita akan tanya saudara, apakah ular mempunyai keturunan? Kita tahu ular yang dimaksud itu adalah iblis. Tidak mungkin punya keturunan karena mereka adalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan yang adalah roh dan yang tidak mungkin punya keturunan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan keturunan jasmani, tapi ini bicara soal rohani. Maka mereka yang mati secara rohani itu adalah mereka menjadi keturunan iblis atau kawan daripada iblis. Tetapi orang-orang percaya, saudara, itu disebut sebagai keturunan perempuan. Jadi semua orang yang percaya termasuk kita, itu masuk di dalam satu garis keturunan perempuan.
Nah saudara, kenapa? Ini satu pertanyaan lagi. Kenapa keturunan orang percaya disebut keturunan perempuan dan bukan keturunan laki-laki? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini kita baru tahu setelah kita berjumpa Galatia 4 ayat 4. Oleh karena di dalam Galatia 4 ayat 4 kita baru tahu Yesus lahir dari seorang perempuan. Yesus lahir dari seorang anak darah. Dan orang-orang percaya diwariskan atau mewarisi satu garis kepercayaan dari keturunan perempuan. Yesus bukan keturunan laki-laki. Yesus tidak bisa disebut sebagai keinginan seorang laki-laki sehingga dia dikandung dan dilahirkan. Tidak. Karena Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus dikandung, dilahirkan, semua pekerjaan Allah, bukan pekerjaan seorang laki-laki. Maka di sini kita melihat satu janji Tuhan yang luar biasa. Satu misteri yang diungkapkan kepada kita. Bahwa kemudian Tuhan membuat pemisahan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Antara kawan iblis, orang-orang yang menjadi kawan iblis, dan orang-orang percaya yang mengikuti kepada Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita masuk di dalam satu garis sebagai keturunan perempuan karena kita beriman kepada Kristus. Dan siapa yang dilahirkan oleh perempuan yang dimaksud? Itu adalah Kristus Immanuel yang hari ini kita sedang bicarakan. Dia itulah juru selamat kita. Dan penggenapannya setelah diberi janji ribuan tahun. Di dalam ayat 4 kita bisa melihat akhirnya Allah menggenapkan hal itu pada waktu yang sangat tepat. Apakah itu tidak ajaib? Saudara, ini begitu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menepati apa yang menjadi keinginan hatinya itu selalu tepat pada waktunya dan tidak ada dari janjinya itu yang dapat kita ragukan. Karena satu persatu dari seluruh nubuat di dalam Alkitab digenapi. Dan nanti kita akan tahu setelah Kristus datang kedua kali, seluruh janji Allah, seluruh perkataan Allah di dalam firman Tuhan itu pasti terjadi. Ini bukan omong kosong. Sampai di kitab Wahyu, banyak hal di dalam Wahyu belum digenapi. Tapi saudara, setiap kita yang beriman, percayalah iman kita kepada Tuhan bukan iman yang omong kosong. Tapi satu iman yang benar-benar ada. Pasti terjadi. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh terus beriman dan percaya kepada Tuhan di tengah Natal ini. Sehingga kita tidak mau digoyahkan. Engkau yang belum percaya kepada Kristus. Hari ini saya mengundang engkau untuk engkau membuka hatimu supaya Kristus lahir di dalam hatimu. Karena hanya oleh Kristuslah kita orang berdosa itu diselamatkan. Saudara, pekerjaan Allah di dalam sejarah ini satu pekerjaan yang luar biasa. Kita bisa memperhatikan saudara bahwa Tuhan Allah itu menggunakan 4 cara di dalam menghadirkan manusia di dunia ini. Yang pertama, Adam hadir tanpa adanya pria dan wanita. Adam dicipta dari debu tanah. Kemudian Hawa hadir dengan memakai pria tapi tanpa wanita. Itu dari tulang rusuknya si Adam, saudara. Tapi kemudian kita semua dicipta pada umumnya melalui siapa? Yaitu memakai pria dan wanita. Makanya hadir engkau dan saya hari ini. Kita punya orang tua. Tetapi yang keempat, saudara, memakai perempuan tanpa laki-laki. Dan itu terjadi kepada siapa? Terjadi kepada Kristus yang kita rayakan kelahirannya nanti. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Allah bekerja itu melampaui logika manusia. Tanpa laki-laki, tetapi dengan perempuan bisa mengandung, bisa melahirkan. Itu menyatakan kepada kita, bagi Allah gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pekerjaan Allah melampaui yang saudara pikirkan. Melampaui yang saudara tahu. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Makanya Tuhan kita di dalam pekerjaannya termasuk di dalam gereja Tuhan. Terkadang Allah bekerja itu melampaui yang kita pikirkan. Allah bekerja di dalam rumah tangga kita. Allah bekerja di dalam pekerjaan kita. Allah bekerja untuk hari esok kita melampaui yang kita pikirkan. Itu sebabnya biarlah setiap kita saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga saudara, keistimewaan daripada Injil Kristus itu adalah bicara soal kelahiran Kristus ini merupakan inisiatif dari Allah. Di dalam ayat 4 dan 5 itu ada satu kalimat yang mengatakan, maka Allah mengutus
anaknya. Allah utus Kristus. Artinya apa saudara? Allah yang berinisiatif. Dan kemudian ada satu lagi kalimat yang paling penting di sini saudara. Satu bagian yang tersembunyi. Allah mengutus anaknya. Artinya apa saudara? Sebelum Kristus lahir di dalam dunia ini, dia sudah ada. Dia bukan baru ada setelah dia lahir. Tetapi dia sudah ada sebelum dia lahir. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Kristus sudah ada. Ini satu kalimat yang sangat penting. Maka ketika Kristus lahir ke tengah-tengah dunia ini, maka kita mau perhatikan apa saudara? Sebenarnya waktu Kristus lahir, ini satu kelahiran, satu kedatangan yang penuh dengan resiko. Satu kedatangan yang sebenarnya penuh dengan pergumulan. Oleh karena apa saudara? Sebenarnya waktu Kristus datang, waktu Allah mengutus dia ke dalam dunia, maka dunia pada saat itu, di mana Yesus akan lahir, sebenarnya dunia tidak siap menyambut dia. Yang ada apa? Penolakan. Pada waktu Yesus lahir, saudara, kita bisa lihat. Di dalam kisah-kisah Natal, Kristus tidak punya tempat. Hanya di kandang, hanya di palungan. Orang-orang tidak sediakan tempat buat dia. Artinya dari kelahirannya saja, sudah ada penolakan. Sudah ada satu penolakan terhadap Kristus. Tidak ada penerimaan. Tetapi Kristus tetap mau datang. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, dikatakan di dalam Injil Yohanes, milik kepunyaannya menolak dia. Dunia ini diciptakan oleh dia, tapi dunia juga menolak dia. Ini sungguh mengerikan. Tetapi Kristus tetap mau datang. Bahkan meskipun raja orang Yahudi menolak sampai dia disalibkan, saudara perhatikan, Kristus tetap mau datang ke dalam dunia ini. Apa jadinya kalau kemudian Kristus tidak datang ke dalam dunia? Saudara, banyak orang mungkin tidak berpikir hal ini. Tetapi waktu Kristus semuanya tidak datang, saudara, kita semua binasa. Waktu Kristus tidak lahir dan rela meresikokan diri demi kita, kita semua pasti akan binasa. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini saudara, saya mau khotbah di tempat yang sudah siap terima saya. Tetapi saya tidak mau khotbah di tempat di mana saya tidak diterima. Kalimatnya memang cukup logis saudara. Tetapi bagaimana kalau kemudian Kristus berkata demikian kepada kita. Dan Kristus berkata saya akan mau datang ke dalam dunia kalau saya diterima. Kalau saya tidak diterima saya tidak akan datang. Sampai kapan manusia akan bertobat dan menyambut Kristus? Sampai kiamat tidak akan mungkin. Karena orang yang sudah berdosa, yang ada di dalam hatinya hanya penolakan kepada Allah. Bukan menerima Allah, hanya penolakan. Tetapi walaupun dia ditolak, Kristus berkata, aku tetap datang. Walaupun aku tidak diterima, tapi aku mau mengasihi, mau menyatakan diri kepada dunia. Aku mau meresikokan diriku. Walaupun mungkin aku lahir di palungan. Walaupun mungkin aku tidak ada tempat. Tidak lahir di hotel. Tapi saya rela demi mereka. Walaupun mungkin aku disalibkan. Tapi aku mau tetap datang. Mencari, menyelamatkan, membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Dan sangat mengagetkan saudara. Justru di dalam penolakan manusia terhadap Allah. Terjadi sebuah kebalikan yang luar biasa. Penolakan manusia sampai akhirnya Kristus disalibkan. Tetapi saudara tahu di dalam penolakan itu. Tapi justru kita diselamatkan. Oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh pengorbanan dia yang sampai merelakan nyawanya. Saudara dan saya baru melihat keselamatan digenapi. Di dalam penolakan. Keselamatan kita melihat. Penebusan. Bahkan kita dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk hukum Taurat. Dan menjadikan kita anak-anak Tuhan lewat apa saudara? Penolakan oleh manusia. Jadi saudara, Allah bekerja melampaui yang kita pikirkan. Manusia berbuat jahat kepada Kristus. Tapi Kristus menggenapi rencana keselamatan yang sudah diatur oleh Tuhan Allah. Sehingga kita beroleh keselamatan. Jadi bicara soal Natal saudara. Sebenarnya ini adalah bicara soal Kristus yang meresikokan dirinya. Bicara soal Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini sampai dia merendahkan diri tetapi demi menyatakan ia mengasihi engkau dan saya. Hari ini melalui firman Tuhan ini. Maukah engkau juga berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau telah meresikokan dirimu bagiku. Hari ini aku mau terima engkau dan aku rela meresikokan diri demi engkau.
Kalau engkau rela sedemikian rupa, aku juga mau rela demi engkau. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus, kalau engkau sungguh-sungguh mengerti siapa Kristus yang lahir ke dalam dunia, saya yakin tidak ada alasan untuk kita tidak juga mau memberi hidup kita buat Tuhan. Kalau kita sadar Kristus sampai datang ke dalam dunia, bagaimana dia kemudian menggenapi agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Maka biarlah hari ini saudara hatimu digerakkan oleh Tuhan. Di masa Natal ini engkau berkata, Tuhan, aku juga bersedia meresikokan diriku. Rela meninggalkan zona nyamanku. Rela meninggalkan apa yang menjadi kesenanganku. Dan aku mau menanggung derita. Aku mau menanggung sengsara. Seperti Kristus yang menanggung sengsara ketika lahir datang ke dalam dunia. Saudara, inilah momen dan satu hal isi daripada Natal. Kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita yang dengar firman Tuhan, maukah engkau berkata, Tuhan ini aku, dan aku mau menjadi hamba-Mu, seperti yang Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Mari kita tundukkan kepala.